Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema titik balik mantan dari ilfil mulai kangen lagi kepadamu. Jadi perpisahan itu memang banyak sekali terjadi karena orang sudah kehilangan rasa, sudah ilfil, hilang feelingnya. Dulu ketika bersama, wah rasanya bahagia tidak bisa terlukiskan ya. Ketika dia terlambat menjawab chatting kita rasanya bertanya-tanya kenapa dia terlambat. Begitu dia chatting, wah itu rasanya senangnya luar biasa. Begitu juga yang mantan rasakan ya. Pokoknya dunia ini rasanya indahnya luar biasa ketika feelingnya masih sama-sama kuat. Mau ketemu, wah itu gemeter itu, deg-degan ya, bawa sepeda motor atau nyetir mobil itu, wah deg-degan karena mau ketemu dengan orang yang dicintai. Mantan minta dijemput, wah itu deg-degan tuh rasanya. Begitu juga yang mantan rasakan. Nah, tetapi mungkin seiring perjalanan waktu ya, mungkin karena terlalu sering bertengkar, mungkin karena terlalu sering kecewa, mungkin karena marah terus ya. Jadi orang kan kalau bertengkar itu ketika mereka bisa bicara dari hati ke hati, setelah bertengkar itu malah tambah mesra, tambah romantis. Tetapi kalau bertengkar itu terjadi terus-menerus ya, sehari itu bertengkarnya berkali-kali, ketemu bertengkar, berpisah dengan chatting ya tetap bertengkar, telepon-teleponan ya bertengkar, video call ya bertengkar. Akhirnya rasa cinta itu akan menjadi pudar dari waktu ke waktu. Jadilah hilang feelingnya, hilang rasanya. Nah, tetapi sesungguhnya manusia itu ya, rasa itu juga memiliki perputarannya sendiri seperti roda. Hari ini orang kehilangan rasa ya, hari ini rasanya hilang atau berada di putaran roda yang paling bawah. Tetapi seiring perjalanan waktu ya, dari kecewa, dari marah, dari benci segala macam itu akan hilang tuh rasanya, akan pudar ya. Kemudian yang tersisa di dalam memorinya adalah yang indah-indah. Nah, disitulah kemudian waktu berjalan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mulai tuh rasa kangennya hadir kembali di hatinya. Itu juga yang mantan rasakan. Walaupun hari ini dia mengatakan sudah ilfil kepada kita, tidak butuh kita, sudah tidak ada rasa cintanya, rasa sayangnya kepada kita. Tetapi seiring perjalanan waktu, rasa kangen itu akan tumbuh dan muncul kembali di hatinya. Manusia itu kan sangat tergantung kepada hati. Kalau hatinya sudah ilfil, ya fisiknya ngikut saja. Tetapi ketika hatinya kangen, ketika hatinya merasa butuh, fisiknya juga akan ikut datang kepada kita. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya tentu setelah berpisah dengan mantan, kita harus terus berusaha. Tidak hanya berusaha untuk menarik atau membuat mantan kembali kepada kita. Yang lebih penting lagi, kita berusaha
agar hidup kita ini selalu menjadi hidup yang manfaat. Ya, karena semakin besar kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada semua orang, semakin banyak orang yang ingin dekat-dekat dengan kita. Ya, karena itu apa yang kita miliki itu harus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Kita punya ilmu, ilmu itu akan menjadi semakin bertambah ketika diajarkan kepada orang lain, ketika ilmu itu dia amalkan. Ya, kalau dia punya harta, dia membantu orang lain. Nah, semakin besar manfaat yang ada pada diri kita, maka akan semakin banyak orang yang datang kepada kita. Ya, seperti kata orang-orang tua dulu, di mana ada gula, di situ pasti banyak semut yang datang. Di mana ada orang yang baik, pasti akan banyak orang yang datang biar mendapatkan manfaat dari kebaikannya tadi. Ya, nah sekarang ya, ketika perpisahan itu terjadi ya, mantan melihat kita, ternyata semakin hari hidup kita menjadi semakin baik. Semakin hari hidup kita menjadi semakin manfaat. Ya, semakin hari kita semakin sukses. Itulah yang kemudian akan membuat mantan mulai melirik kepada kita lagi. Ya, dan ditambah tadi, seiring perjalanan waktu, rasa marahnya, rasa kecewanya, dan seterusnya, itu akan pudar. Dia melihat kita lebih baik ya, mungkin ketika masih bersama dulu, mungkin kita ini orangnya agak pemarah. Sekarang dia melihat kita sudah berubah menjadi orang yang lebih sabar ya, menjadi orang yang sangat dewasa, dan seterusnya. Nah, itu juga akan memberikan perubahan kepada dia di dalam cara dia melihat kita. Kitanya berubah, dia pun akan berubah di dalam melihat kita. Ya, nah karena itu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, jadi kuncinya kita selalu ingin memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu agar kita ini menjadi seseorang yang lebih manfaat. Ya, siapa yang berusaha lebih banyak, maka dia akan bisa mendapatkan lebih banyak. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, maka besar ya harapan dia untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Ya, tetapi kuncinya kita harus terus berusaha dan tidak menyerah. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Ya, karena itu ketika kita berusaha, ya, maka kita akan mendapatkan. Tetapi ketika kita tidak berusaha, ya kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, ketika kita berusaha mendapatkan mantan, maka kita akan menemukan jalan. Ya, bagaimana caranya agar mantan ini mau kembali kepada kita? Kan kita yang paling tahu. Mantan pergi kenapa sih? Karena mungkin dia tidak suka dengan sifat kita yang terlalu egois, emosional, dan seterusnya. Kita tahu, maka kuncinya kita berubah. Ya, kita menjadi orang yang sabar, tidak egois lagi, dan seterusnya. Kita tahu mantan mengkhianati kita karena ada orang ketiga yang lebih kaya. Kita tahu. Maka kuncinya kita bekerja agar kita juga bisa kaya. Ya, kan orang semuanya bisa kaya kalau bekerja, ya. Oh, dia sudah sejak zaman nenek moyangnya sudah kaya. Iya. Tetapi kalau dia tidak bisa mengolah harta warisan itu dengan baik, habisnya juga cepat. Dia tetap bisa kaya. Warisannya banyak, bisa dia olah dengan baik. Ya, sehingga walaupun tidak bertambah,
apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya tadi, oleh orang tuanya, itu tetap ada. Tapi bayangkan orang tidak bisa mengolah dan tidak bisa memanajemennya dengan baik, ya. Berapa banyak pun warisan, ya habis saja. Ya, jadi dia tetap kaya, warisannya memang banyak, tetapi dia juga punya kemampuan untuk memanajemennya agar warisan tadi tidak habis, ya. Jadi kuncinya adalah berusaha, karena semua orang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan ketika dia mau terus berusaha dan mencoba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.